Selamat pagi teman-temanku semua penggemar skuteris dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Sondel yang membahas tentang Vespa. Kali ini saya akan berbagi video tentang bagaimana cara mengubah share Vespa ke dalam share King, yang mana tidak semudah ataupun tidak untuk pemula biasanya itu berpikirnya mungkin tinggal beli share-nya saja ya, padahal tidak seperti itu. Karena apa? Untuk mengganti share Vespa ke dalam share King ataupun Ninja itu ada suatu, khususnya share King itu ada pergantian yang perlu para teman-teman skuteris ingat ya. Salah satunya adalah karena apa? Karena stang share-nya juga beda. Share Vespa, stang share Vespa sama stang share King itu beda. Oleh karena itu, perbedaan itu otomatis di pen share-nya juga beda. Seperti kita ketahui, mungkin untuk yang senior sudah tidak ada masalah, tapi kalau untuk pemula itu biasanya masalah ya. Mungkin untuk pemula berpikir kalau berganti share King itu cukup diganti share-nya saja, padahal tidak. Terus apa saja yang perlu direnovasi ataupun perlu di custom Pak Sondel? Begini, saya terangkan dulu. Untuk share King ini itu pen share-nya itu lebih gede ya. Ini lebih gede, dan untuk share Vespa ini pen share-nya lebih kecil. Ini ya. Dari pen share-nya saja sudah berbeda. Apabila kita memakai pen share ini dimasukkan ke share King, maka akan oblok seperti ini, tidak jadi. Terus angkanya apa? Kalau semisal Vespa Anda masih memakai stang share Vespa, itu harus ada pergantian dari lahar ini, lahar pen share-nya ini dirubah pakai menyesuaikan punyanya pen share King. Maksudnya gini teman-teman semua, nih ini ya, ini untuk bawaan Vespa ini pen share-nya kayak gini, sedangkan kita membutuhkan pen share King guna masuk di share King tersebut. Sedangkan kalau kita memakai lahar ini, lahar bawaan Vespa dimasuki pen share King, maka tidak akan masuk, begitu ya. Jadi misalkan teman-teman ingin mengganti share Vespa Anda menjadi share King adalah ada dua langkah. Langkah pertama adalah, kalau saya sih yang dibikin cincin, intinya dibikin cincin ya teman-teman, dibikin cincin satu di daerah stang share juga bisa, di daerah share-nya juga bisa, itu terserah dari mekanik tersebut. Kalau saya sih condongnya ke arah stang share-nya, jadi kita akan melakukan perubahan di daerah stang share, yang mana dari bambu ini, dari stang share bambu ini kita rubah menjadi cincin seperti ini. Oke ya, jadi yang dirubah ini stang share-nya. Teman-teman bisa membuat stang share ini, bisa membuat cincin ini ke tukang bubut kesayangan Anda. Tujuannya adalah biar pen share ini masuk ke sini. Itu ya, bisa dipahami ya teman-teman semua. Ingat ya, ini tergantung selera mekanike. Mau yang dibikin cincin stang share-nya juga bisa, mau yang dibikin cincin share-nya juga bisa. Kalau semisalkan yang dibikin cincin ini boleh memakai pen piston punya bawaannya Vespa gini, ini dikecilkan, nanti ini dibes pakai pen share-nya Vespa, dan tengahnya bisa pakai ini lagi. Tapi kalau yang di sini enggak, ini modelnya seperti ini, enggak ada lahar cincin, seperti istilahnya Jepangan itu ya, bebekan itu kan istilahnya, karena saya merujuk ke bebekan kan isi itu enggak ada lahar ya, cuma blung, nah gini loh. Jadi itu terserah daripada alasannya mekanik sendiri-sendiri, tapi yang jelas podo wae, sama saja, begitu oke, bisa dipahami oke. Terus misalkan ingin, tujuannya adalah penggantian share ke dalam King adalah tujuannya adalah biar performanya enak.
Biar lebih responsif lagi teman-teman, boleh memorting dari lubang buangnya ini atau lubang knalpot, lubang exhaustnya ini ya. Nih teman-teman boleh mengukur ini, boleh membabat ini tentunya dengan hitungan-hitungan yang sesuai dengan standar atau seperti yang sudah beredar menurut profesornya niku, profesor balap insinyur Profesor Graham Bell apa ya itu. Teman-teman boleh nanti browsing di YouTube atau di Google, lalu postingnya berapa itu bebas. Kalau saya sih rencana ini untuk babat sekitar 2 mili ya, yang penting dibabat yang sebelah sini ya, yang ke atas ya jangan ke sana, nanti akan terjadi perubahan durasi yang baik gitu. Untuk teman-teman semua boleh membabat daerah sini saja, ke atasnya saja, ke atas sini, atas busi. Untuk pemula saya harap jangan ekstrim-ekstrim ya, karena untuk di dalam motor itu 1 mili 2 mili itu sangat berimbas yang sangat signifikan. Jadi untuk pemula boleh dibabat semili saja atau per mili, nanti dirasakan hasilnya seperti apa. Sedangkan untuk masalah jenis lubang itu terserah, mau dibikin kotak, mau dibikin seperti sapu, mau dibikin oval, itu terserah keinginannya daripada yang punya begitu. Kalau saya ini untuk lubang transfer ini tuh saya biarkan saja, cuma saya halusin. Untuk lubang bila saya haluskan transfer, saya usahakan arahnya yang penting adalah ke sini. Nah ke sini tujuannya adalah biar suplai BBM yang baru itu selalu membasahi piston, sehingga tidak ada istilah piston gancet atau ngejim. Karena tujuannya untuk porting adalah pertama adalah satu, untuk melebarkan suplai BBM agar mengalir lebih banyak ke ruang bakar. Kedua adalah gimana caranya pengarahan, karena dalam ilmu porting itu adalah gimana kita harus berandai-andai, misalkan umpama ke sana ke situ kemari. Jadi seorang pemorting itu harus memiliki jiwa seni, bukan sekedar hanya untuk asal bolong saja, bukan ya. Jadi tujuannya adalah harus berandai-andai. Itu seorang pemorting kalau nggak berandai-andai ya wah nanti bahaya, asal bolong tok, asal banter jarum jari banter. Enggak seperti itu ya teman-teman semua. Begitu ya kira-kira perubahan-perubahan yang harus dikerjakan untuk teman-teman pemula yang ingin mengaplikasikan sayap Jepangan ke dalam Vespa Anda. Seperti itu kurang lebihnya. Ingat ya, hanya pembuat cincin bisa di sini ataupun bisa di sini. Begitu kurang lebih pemahaman yang dapat saya lakukan, yang dapat saya berikan kepada penggemar skuteris khususnya bagi pemula yang ingin utak-atik Vespanya sendiri biar tambah doet. Seperti itu, karena Vespa itu identik doet karena memang cc-nya juga gede 150. Oleh karena itu Vespa diminati dari banyak kalangan, dari yang muda sampai yang tua, yang duitnya pas-pasan ataupun yang duitnya banyak. Itu ya, itu salah satunya alasannya adalah karena Vespa cc-nya gede dan mudah perawatannya, otomatis dengan performa yang sangat tidak kalah hebat, gak kalah kencang sama motor-motor yang baru. Begitu ya, kalau saya sih cuma mengedukasi saja, juga ada istilah membodohi atau meminteri pada panjenengan semua. Tujuannya kita adalah sharing, kita berbagi ya. Apa dampaknya buat saya ini dipasang untuk motor Vespa itu biasanya tarikannya lebih enak, performanya lebih dapat, untuk RPM-nya juga lebih jos. Oleh karena itu banyak rumor yang ada di seluruh penggemar skuter itu identik motor-motor sport itu motornya seher pakai Jepangan, bisa pakai Ninja, bisa pakai Vespa, karena ya seperti itu, untuk performa lebih enak, alasannya seperti itu. Sudah mudah dipahami, kira-kira sudah dipahami. Saya cukupi saja video saya biar durasinya tidak terlalu banyak. Yang penting adalah tahu hasilnya dan tahu tujuannya dan tahu imbasnya seperti apa. Langkah-langkahnya memang harus seperti itu ya. Itu biasanya hubungannya sama tukang bengkel sama tukang bubute begitu. Jadi untuk para pecinta skuteris awam, skuteris pemuda ya, boleh mengaplikasikannya seperti itu. Pengen ganti sehat Jepangan boleh hajar saja, judet.
Begitu, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Salam skuteris, mantap.